wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cerita Guru. Hari ini kita membahas pembelajaran di kelas 6 mengenai materi lingkaran. Oke, untuk yang memerlukan bukunya secara online, silahkan di-download di link deskripsi saja. Nanti kalian akan diarahkan ke website untuk mendownloadnya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum ke materi, mari kita jawab dulu pertanyaan berikut ini. Tahukah kamu apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran adalah jari-jari, busur, tali busur, diameter, apotema, keliling lingkaran, juring lingkaran, dan luas lingkaran. Apakah kamu pernah pergi ke pasar malam? Pernahkah kamu melihat benda ini? Nah, ini merupakan biang lala. Biang lala merupakan benda berbentuk lingkaran. Biang lala ini sering juga disebut dengan kincir, korsel, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat contoh lainnya. Yang pertama ada tamborin atau kecekan. Kemudian ada rebana, kemudian simbal. Nah, mereka ini barang-barang yang berbentuk lingkaran. Kemudian ada contoh benda berbentuk lingkaran lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Itu yang pertama juga ada hula hoop. Kemudian ada roda. Dan yang terakhir ada jam dinding. Nah, sebetulnya banyak sekali benda-benda yang berbentuk lingkaran. Tinggal silahkan kalian cari lagi benda-benda apa saja yang di sekitar kalian itu berbentuk lingkaran. Nah, kemudian kita ke pembahasan selanjutnya, ada hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran. Yang pertama yaitu titik pusat lingkaran. Namanya titik pusat berarti memiliki titik di pusat lingkaran. Seperti apa itu? Nah, titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Ini dia contohnya. Nah, yang gambar warna hijau ini merupakan titik pusat dari lingkaran. Sebetulnya tidak perlu untuk menggambar lingkaran lagi terus ada warna hijaunya ya. Cukup saja satu titik saja. Ini agar kalian lebih mudah lagi untuk membedakan mana yang disebut lingkaran dengan mana yang disebut titik lingkaran atau titik pusat. Dan titik pusat itu tidak perlu besar, namun hanya titik saja juga itu termasuk titik pusat lingkaran, asalkan titik tersebut ada di tengah-tengah lingkaran. Bagaimana cara menentukan titik pusat? Yaitu bisa dengan menggunakan jangka. Nah, jangka itu ada dua bagian, ada bagian jarum dan ada bagian alat tulisnya. Nah, bagian jarum itu biasanya digunakan sebagai titik pusat lingkaran. Nah, ini titik pusat lingkaran. Kemudian ini contoh gambar barangnya, yaitu adanya roda. Nah, roda ini memiliki titik pusat, yaitu tengah-tengahnya. Walaupun besar juga ini disebutnya titik pusat lingkaran. Oke, kita ke materi selanjutnya, yaitu membahas tentang jari-jari. Apa itu jari-jari? Jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan satu titik pada lingkaran. Jadi menghubungkannya antara titik pusat itu titik yang ada di tengah-tengah lingkaran dengan satu titik pada lingkaran. Jadi satu titik pada lingkaran ini bebas, mau di sebelah manapun juga boleh, asal titik pada lingkaran. Seperti apa gambarnya? Nah, seperti ini. Oke, jadi antara titik terluar, nah atau
titik pada lingkaran dihubungkan ke titik pusat lingkaran. Nah, jari-jari juga dilambangkan oleh huruf R kecil atau kepanjangan dari radius. Jadi kalau ditanya apa itu radius? Radius itu merupakan jari-jari lingkaran. Nah, dilambangkan dengan R, kemudian ini namanya jari-jari lingkaran. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua yaitu tentang diameter. Nah, diameter adalah segmen garis lurus yang melintasi titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut. Kalau tadi hanya satu titik pada lingkaran. Nah, kalau sekarang adanya dua titik pada lingkaran. Namun disambungkan dengan garis yang lurus. Berarti garis yang lurus hampir sama dengan tadi, sama dengan jari-jari. Kalau jari-jari hanya sampai titik pusat lingkaran, nah kalau ini diluruskan lagi sampai bertemu ke titik pada lingkaran yang selanjutnya. Contohnya, nah ini diameter. Kita lihat ke yang kanan. Nah, jadi diameter itu dari titik sebelah sini sampai dengan titik sebelah sini yang garis warna hijau itu namanya diameter. Dan diameter itu harus melintasi titik pusat lingkaran. Jadi titik pusat lingkarannya itu tercoret ya, terlintasi. Jadi jangan sampai titiknya itu dari sini sampai sini. Kalau ini tidak, kalau seperti ini tidak melintasi titik pusat lingkaran. Dilambangkan dengan huruf D kecil yaitu kepanjangan dari diameter. Oke, selanjutnya kita membahas tentang busur. Nah, busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Jadi busur ini seperti pada gambar berikut, yaitu adanya titik di sini, kita gunakan titik dan sampai titik ini. Kemudian kita buat garisnya. Nah, ini yang disebut busur ya. Coba kita lihat ke sebelah kanan. Pertama-tama kita buat dua titik, kemudian kita hubungkan titik tersebut. Nah, ini yang disebut busur. Busur dilambangkan oleh huruf B kecil, yaitu busur. Kemudian kita bahas tentang tali busur. Kalau tadi kita membahas tentang busur, sekarang kita bahas tentang talinya. Ibarat panah, ada busur panah, ada tali busur. Kalau yang dilontarkan, yang ditembakkan itu adalah anak panah. Jadi jangan tertukar ya. Mana busur panah, mana tali busur panah, mana anak panah. Nah, sama di pada lingkaran juga ada namanya busur dan tali busur. Oke, apa itu tali busur? Tali busur adalah sebuah segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran, namun tidak melewati titik pusat. Jika tadi diameter harus melewati titik pusat, kalau garis yang ujung-ujung pada lingkaran tidak melewati titik pusat, nah itu disebut tali busur. Nah, ini contohnya ya. Kemudian tadi seperti kita membuat busur, kita tentukan dulu titik-titiknya pada lingkaran tersebut. Kita tentukan dua titik. Kemudian yang bagian melengkung pada lingkaran itu namanya busur. Nah, untuk tali busurnya kita tinggal hubungkan antara titik 1 dan titik 2. Nah, ini busur, kemudian kita hubungkan.
Ini yang disebutnya tali busur. Oke, kita bahas yang selanjutnya, yaitu ada disebutnya apotema. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Nah, ini gambar dari apotema. Apotema itu merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Tentunya sebelum kita mendapatkan tali busur, maka kita harus mencari dulu busurnya. Kemudian kita tentukan tali busurnya. Kemudian kita namai. Lalu, garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Jadi misalkan kita menggunakan garis diameter, kan tadi melewati titik pusat lingkaran, berarti itu mewakili. Nah, kemudian kita hubungkan antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Nah, itu disebutnya apotema. Jadi misalkan kalau kalian ingin mengetahui jarak apotemanya berapa dari sebuah lingkaran, tinggal ukur saja antara tali busur dengan titik pusatnya. Nah, itu apotema. Kemudian kita lanjutkan ke keliling lingkaran. Kalian pernah berkeliling kota atau berkeliling kemana? Nah, sama dengan konsep yang dimiliki keliling lingkaran. Keliling lingkaran merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Nah, keliling lingkaran juga disimbolkan atau dilambangkan dengan huruf K besar, yaitu keliling. Kemudian kita lihat ke sebelah kanan, di situ ada titik berwarna hijau. Nah, titik ini akan menunjukkan yang mana itu keliling lingkaran. Coba kita perhatikan. Nah, jadi keliling lingkaran itu berada dari satu titik dari sini, dia akan ke sini, terus dan akhirnya kembali ke titik tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan keliling lingkaran. Coba kita lihat sekali lagi ya. Ya, perhatikan. Nah, itu dia yang disebutnya keliling. Misalkan saya mengelilingi kota. Berarti kalau mengelilingi, misalkan mengelilingi kota itu kita mulainya dari rumah. Otomatis ketika kita menyebutkan saya mengelilingi kota, maka kalau misalkan kita awalnya dari rumah, akhirnya juga harus sampai rumah lagi. Nah, itu disebutnya keliling. Atau kita mengelilingi Monumen Nasional atau Monas. Nah, kalau mengelilingi itu harus dari satu titik pergi ke titik yang lain, kemudian diakhiri dengan titik yang tadi kita mulai. Keliling. Oke, selanjutnya sebelum ke rumus keliling, maka kita harus tahu dulu unsur-unsur yang ada dalam rumus keliling. Di dalam rumus keliling ada satu kata yang memang asing, yaitu pi. Nah, kenapa disebut asing? Karena pi ini berasal dari bahasa Yunani. Pi adalah perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya atau keliling per diameter. Seperti apa percobaannya? Mari kita simak.
Nah, di sini ada dalam buku Matematika kelas 6 2013 revisi 2018 pada halaman 69. Di situ ada gambar A. Gambar A itu memiliki jari-jari yang masing-masing itu 7. Maka diameternya adalah 14 karena diameter merupakan 2 kali jari-jari. Jadi kenapa 2 kali jari-jari? Coba kita lihat. Dari titik sini sampai titik sini itu 7 cm. Kemudian dari titik sini sampai titik sini yaitu 7 cm. Coba kita tambahkan 7 tambah 7 menjadi 14. Nah, jika jari-jarinya 7, maka diameternya harus 14 atau 2 kali lipat dari jari-jari tersebut. Oke, perhatikan gambar A. Jadi ceritanya, Benny menggambar lingkaran menggunakan jangka pada kertas karton dengan jari-jari 7 cm. Kemudian Benny mengukur keliling lingkaran, hasilnya 44 cm. Benny membandingkan antara panjang keliling dengan panjang diameter. Nah, berarti yang Benny lakukan ini adalah mencari pi. Oke, selanjutnya K atau keliling adalah panjang keliling dan D adalah panjang diameter lingkaran. Perbandingan antara keliling dengan diameter adalah K per D atau keliling per diameter. Sama dengan tadi kelilingnya 44 cm. Sedangkan diameternya itu merupakan jari-jari ditambah jari-jari, yaitu 7 ditambah 7. Hasilnya 14. Nah, kemudian dari 44 per 14 ini kita sederhanakan lagi. Coba dikecilkan, yaitu yang atas dibagi 2, yang bawah dibagi 2. Yang atas dibagi 2 berapa? 22. Kemudian yang bawah dibagi 2 yaitu 7. Nah, ditemukanlah hasilnya pi itu adalah 22 per 7. Kemudian ada pi yang lain yang bisa kita gunakan dalam rumus matematika lingkaran. Nah, pi yang lain itu yang seperti apa? Coba perhatikan gambar yang B. Nah, gambar B ini kalau tadi lingkaran yang gambar A itu memiliki jari-jari 7 cm, maka yang B itu memiliki jari-jari 5 cm. Berarti kalau jari-jarinya 5 cm, maka diameternya harus 2 kali jari 5 ditambah 5 atau 5 dikali 2 sama dengan hasilnya 10. Oke, kita lihat percobaan yang kedua, yaitu Benny menggambar lingkaran menggunakan jangka. Benny menggambar di kertas karton dengan jari-jarinya 5 cm yang tadi ya. Kemudian Benny mengukur keliling lingkaran, hasilnya yaitu 31,4. Kemudian Benny membandingkan antara keliling dengan diameter yaitu K per D atau keliling per diameter. Kelilingnya berapa? Yaitu 31 yang ini ya. 31,4. Nah, kita simpan. Kemudian diameternya berapa? Tadi 5 ditambah 5 atau 5 dikali 2 yaitu hasilnya 10. Maka keliling per diameternya yaitu 31,4 dibagi 10 hasilnya 3,14. Jadi pi-nya itu adalah 3,14.
Jadi dalam menggunakan rumus keliling atau rumus lingkaran luas, kita dapat menggunakan 2pi. Entah itu menggunakan 22/7 ataupun 3,14. Itu terserah kalian, atau misalkan soal matematikanya berbentuk pecahan, lebih mudah dengan menggunakan 22/7. Nah, bisa menggunakan 22/7. Namun jika kalian merasa lebih mudah menggunakan 3,14, boleh juga menggunakan 3,14. Jika kalian hitung 22/7, maka itu akan mendekati 3,14. Coba ya. Oke, kita ke selanjutnya, yaitu langsung ke rumus keliling lingkaran. Nah, rumus keliling lingkaran itu yang pertama 2 kali V kali R atau 2 VR. Kalau yang sebelah kiri, yang ini lebih jelasnya. Kalau yang kanan itu agar lebih mudah dihafal. Tapi tetap saja 2 dikali V, kemudian V dikali R. Sama saja 2 kali V kali R. Nah, kita contoh yang nomor 1. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 14 cm. Bukan diameter ya. Berapakah keliling lingkaran tersebut? Nah, ini penyelesaiannya. Untuk rumusnya kita langsung masukkan K atau keliling sama dengan 2 VR atau 2 kali V kali R. Kemudian kita masukkan langsung angkanya. K sama dengan 2 kali. Nah, misalkan kita gunakan yang 22/7 pi-nya, yaitu 2 kali 22/7 dikali 14. Nah, kemudian 2 kali 22 dikali 2 itu hasil dari yang 7-nya kita coret, kemudian yang 14-nya juga kita coret. Nah, menghasilkan 14 dibagi 7. 14 dibagi 7 menghasilkan angka 2. Kemudian kita tinggal kalikan. 2 dikali 22 sama dengan 44. Kemudian dikali 2 sama dengan hasilnya 88. Maka keliling dari lingkaran tersebut adalah 88. Oke, selanjutnya keliling sebuah lingkaran diketahui 314 cm. Jadi kelilingnya sudah diketahui nih. Hitunglah diameter lingkaran tersebut. Jadi yang ditanyakan itu bukan kelilingnya, melainkan diameter lingkaran tersebut. Gunakan pi sama dengan 3,14. Mengapa? Jelaskan. Silahkan kalian jawab di kolom komentar ya. Mengapa yang harus kita gunakan itu 3,14 bukan 22/7. Nah, rumusnya menjadi D atau diameter sama dengan K per pi atau keliling dibagi pi. Kenapa? Kan kalau tadi ada 2 pi R, kenapa di sini 2-nya tidak diikutkan? Karena jika 2 VR bisa saja menjadi 2 R dikali V. 2 R yaitu berapa? Yaitu 2 dikali R atau 2 dikali radius atau 2 dikali jari-jari sama dengan diameter. Nah, gitu ya. Jadi 2R itu sama dengan diameter. Nah, kita kembali lagi ke soal. D sama dengan K per pi. Maka kita masukkan D sama dengan K-nya itu atau kelilingnya itu 314 cm dibagi pi-nya 3,14.
Maka hasilnya adalah 100. Jadi panjang diameter lingkaran adalah 100 cm. Sampai sini jelas? Atau kalau misalkan masih kurang jelas, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita membahas tentang juring lingkaran. Nah, juring lingkaran ini merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Seperti apa? Nah, seperti ini. Di sini disebutkan juring itu daerah yang dibatasi oleh busur. Kita coba lihat. Nah, busurnya yang ini dan 2 jari-jari. 2 jari-jari dari sini ke sini dan yang satu lagi dari sini ke sini. Pak, apakah bisa dari sini dengan dari sini ke sini? Bisa. Asalkan jangan satu garis yang lurus. Kalau dari sini ke sini dan dari sini ke sini ke bawah ya, itu namanya diameter. Nah, kita contohkan ada satu lingkaran. Kemudian kita gunakan 2 jari-jari tersebut. Nah, ini jari-jari 1, kemudian ini jari-jari yang kedua. Ini jari-jari atau radius, ini radius. Kemudian ini merupakan busur. Nah, antara jari-jari dengan busur itu ada satu ruang yang disebut juring. Nah, ini yang berwarna hijau ini itu merupakan juring ya, juring lingkaran. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu tembereng. Nah, tembereng ini merupakan daerah yang dibatasi busur dan tali busur. Masih ingat kan tadi tali busur dan busur? Oke. Kita buat lagi lingkaran. Kemudian kita tentukan apa ini? Busur. Kemudian kita tentukan lagi yang disebut tali busur. Nah, wilayah antara busur dengan tali busur yang memakai warna hijau itu disebutnya tembereng ya. Ini tembereng atau dilambangkan dengan huruf T besar. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu disebut luas lingkaran. Luas merupakan daerah dalam yang dibatasi lingkaran. Daerah dalam yang mana? Nah, ini gambar luas. Coba kita perhatikan ke sebelah kanan. Ini ada lingkaran. Nah, yang berwarna hijau semuanya ini disebutnya luas dengan dibatasi oleh lingkaran. Oke, yang warna putih. Nah, itu batasnya. Kita coba ulangi. Nah, ini kita ada lingkaran, ada titik pusatnya. Yang mana merupakan luas? Luas itu adalah yang ini. Ya. Jadi ini adalah luas lingkaran. Oke, selanjutnya tinggal kita membahas tentang rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran yaitu V kali R kali R atau VR kuadrat. Oke, untuk contoh soalnya yang pertama, diketahui sebuah lingkaran memiliki diameter 28 cm. Jadi diameternya 28 cm. Jadi kalau misalkan jari-jarinya berarti berapa? 14. Nah, berapakah luas lingkaran tersebut? Penyelesaian.
Diameter sama dengan 28. Nah, berarti untuk mencari R-nya atau radius atau jari-jarinya itu yaitu dengan membagi 2. Kalau tadi jari-jari untuk menjadi diameter harus dikali 2. Kalau misalkan diameter diubah menjadi jari-jari yaitu diameter dibagi 2. Diameter dibagi 2 28 diper 2 sama dengan 14 cm. Kemudian setelah diketahui jari-jarinya berapa, tinggal masukkan rumus. V luas sama dengan Pi dikali R kuadrat. Tinggal masukkan sama dengan 22/7 dikali 142. 142 ini dari mana? Dari hasil. Awas loh, ini kuadrat bukan dikali 2. Hasil jari-jari atau R kuadrat. Berarti kalau kuadrat bilangan itu dikali di bilangan itu juga. Jadi R-nya itu 14, maka 14 harus dikalikan dengan 14 karena kuadrat. 14 dikali 14 sama dengan 142. Nah, tinggal hitung. 22 dikali 142 kemudian dibagi 7. Hasilnya yaitu 616 cm persegi. Nah, kalau tadi keliling tidak memakai persegi, kalau sekarang untuk luas itu satuannya harus memakai cm persegi atau cm pangkat 2. Jadi luas lingkaran tersebut adalah 616 cm persegi. Kemudian untuk yang nomor 2-nya. Sebuah lingkaran mempunyai luas 314 cm persegi. Berapakah jari-jari lingkaran tersebut? Nah, berarti yang diketahui yaitu luasnya sudah diketahui. Kemudian yang ditanyakan itu malah sebaliknya, yaitu jari-jarinya. Maka kita seperti biasa rumusnya luas sama dengan VR kuadrat. Luasnya sudah diketahui yaitu 314 sama dengan Pi-nya itu 3,14 dikali R kuadrat. Maka kita balikan dari yang R-nya yang asalnya tadi dari sini, maka kita balikan ke sisi sebelah kiri. Yang asalnya dari kanan kita balikan ke sisi sebelah kiri. Kemudian yang tadinya ini 3,14 asalnya dikali, kemudian yang ini karena berubah tempat ke sini maka menjadi bagi 314 dibagi 3,14 sama dengan R kuadrat sama dengan 100. Nah, untuk mencari R-nya yaitu harus dicari akar dari 100. Berapa kali berapa hasilnya 100? Yaitu hasilnya 10. Ya. 10 kali 10 hasilnya 100. Jadi panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah 10 cm. Kenapa tidak memakai persegi lagi? Nah, karena yang memakai persegi, satuan persegi itu adalah luas lingkaran bukan jari-jari. Karena yang sekarang kita mencari jari-jari maka tidak memakai persegi. Oke, mungkin sampai di situ saja penjelasan hari ini. Silahkan jika memang ada yang sesuatu yang masih belum dipahami, silahkan tulis di kolom komentar. Atau untuk jangan lupa di subscribe, like, share, komen, kemudian tekan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan
video-video dari kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.